Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 66. Kecelakaan. Helios mendadak terdiam mendengar pertanyaan yang Zeus lontarkan. Tatapan matanya pun jadi tidak fokus. Bola matanya bergerak ke sana kemari. "Hei sayang, kenapa diam saja?" tanya Zeus bingung. Alih-alih menjawab, Helios justru mengecup bibir suaminya. Berhubung Zeus pria yang sudah lama tidak mendapat belayan, sekali mendapat perlakuan itu membuat semangatnya bangkit dan melupakan pertanyaannya. Apalagi ia sudah merencanakan peraduan beronde-ronde. Jadi ia lekas beranjak duduk dan menatap Helios dengan raut berbinar. "Kenapa kau jadi tidak sabaran begini, sayang? Apa kita perlu memulainya sekarang?" tanya Zeus bersemangat. Sementara Helios masih tidak fokus, ia masih memikirkan pertanyaan suaminya dan bagaimana harus menjawabnya. Haruskah ia berkata jujur atau terus menyembunyikan trauma yang selalu menghantui di setiap tidurnya? Namun sayangnya, Zeus salah satu pria yang tidak memiliki kepekaan. Ia justru langsung merenggut bibir dan mengungkung tubuh Helios. "Kau ingat apa yang kau katakan tadi siang, bukan?" tanya Zeus sambil menunjukkan seringaian tipisnya. Ia ingat betul kalau tadi siang Helios berkata bahwa ia bisa melakukannya beberapa kali. Padahal Helios mengatakan hal itu demi bisa menikmati tidur siangnya setelah semalam berkali-kali terbangun dari mimpi buruk dan tidak bisa tidur lagi. "Iya mas, aku ingat kok," balas Helios. "Baiklah, ayo kita meluncur." Zeus mulai melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, melepas pakaian istrinya sampai tanpa sehelai benang pun. Kemudian mereka melakukan beberapa pemanasan hingga pada akhirnya beradu dengan peluh. Setelah selesai, pria itu mengajak istrinya berbicara dan berencana untuk lanjut ronde kedua setelah membalikkan tenaganya. Tidak mungkin bukan jika ia langsung melakukan ronde kedua. Setidaknya harus menunggu 2-3 jam lagi agar bisa kembali perkasa. "Akhir pekan besok mau tidak ke rumah papa? Kau tahu, mama dan papa sangat merindukanmu." Tatapan mata Zeus menunjukkan sebuah permohonan. "Iya, mau. Aku juga sudah sangat merindukan mama dan papa," balas Helios. "Terima kasih sayang," kata Zeus merasa sangat bersyukur. Ia semakin mengeratkan pelukannya dan mengecupi kepala Helios. "Mas, aku mengantuk. Bolehkah aku tidur?" "Kalau boleh, bangunkan aku nanti kalau mau main lagi." Helios terus menguap dengan sudut mata yang berair. Melihat betapa mengantuknya sang istri, Zeus menjadi tidak tega meski sebenarnya ia begitu ingin menahan agar tidak ketiduran. Akan tetapi, ia membalas dengan bisikan dan kecupan mesra sebagai pengantar tidur. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membangunkan istrinya 2 jam lagi untuk ronde selanjutnya. Keesokan harinya, Teresa duduk di kursi meja makan sambil mengerucutkan bibirnya. Gadis kecil itu marah karena ketika bangun tidak ada ayah dan ibunya di sisinya. "Ayah sama bunda sudah tidak sayang Tere lagi," ujar Teresa dengan raut sedih. "Sayang, kok bicaranya seperti itu? Ayah sayang sekali sama Tere." Zeus mengerutkan keningnya bingung. Sejak bangun tidur tadi, bahkan sampai selesai mandi pun putrinya masih marah. Padahal kemarin ia dan putrinya masih sangat akur dan tidak ada masalah apapun. "Kalau sayang, kenapa tadi pagi ayah sama bunda tidak ada di kamar Tere? Ayah sama bunda malah tidur di kamar bunda. Berduaan lagi. Ayah sama bunda sudah tidak sayang Tere lagi," jelas Teresa sambil melipat kedua tangan di depan dengan bibir yang senantiasa dimajukan ke depan. Oh itu,
Tadi pagi-pagi sekali sebelum Tere bangun. Tere kan sudah besar, jadi Tere harus belajar tidur sendiri. Makanya Bunda sama Ayah sepakat buat bantu Tere belajar. Potong Helios menjelaskan. Setidaknya ia tidak akan berbohong untuk jawabannya karena perlahan Teresa memang harus belajar tidur sendirian. Tapi Tere mau tidur sama Ayah, Bunda. Sungut Teresa lesu. Selama ini ia selalu tidur bersama ibunya dan tidak pernah bersama ayahnya. Jadi setelah bertemu dengan sang ayah, ia ingin selalu bersama ayahnya. Boleh sayang, tapi pelan-pelan Tere harus belajar tidur sendiri, oke? Ujar Helios membujuk. Oke Bunda, sahut Teresa meski masih tidak rela. Ya sudah, Tere sarapan dulu. Setelah itu, ayah yang akan antar Tere ke sekolah. Kata Zeus tidak ingin berlama-lama membahas masalah itu, sedangkan waktu sudah semakin siang. Iya ayah, balas Teresa mulai menikmati makanannya. Zeus tidak bekerja. Ia mengantar putrinya ke sekolah dan kembali untuk membantu Helios merapikan rumah. Tepat ketika putrinya hendak pulang, pria itu kembali bersiap-siap untuk menjemput. Hari ini aku dan Tere sepakat untuk pulang. Apa kau mau ikut? Meski hanya bertanya, tetapi Zeus berharap Helios mau ikut pulang bersamanya. Memangnya mau apa? Tanya Helios penasaran. Tere mau ambil mainan Barbie. Sebenarnya tidak perlu, tapi karena kau menolak untuk pulang, jadi aku ajak Tere untuk ambil. Sekalian saja aku mau ambil beberapa pakaian untuk ganti. Tidak mungkin bukan kalau aku memakai pakaian ini terus? Jelas Zeus menatap sendu istrinya. Oh ya sudah, nanti hati-hati di jalan. Helios langsung berbalik ke arah dapur tanpa berniat untuk melihat suaminya pergi lebih dulu. Melihat sikap istrinya, Zeus hanya bisa menghela napas pasrah. Ia benar-benar tidak tahu dengan alasan apa yang membuat sang istri begitu tidak ingin pulang. Padahal ia sudah berubah dan berusaha menjadi yang terbaik bagi Helios. Sayang, aku pergi dulu. Mungkin aku akan sedikit lama di sana. Pamit Zeus menatap ke arah dapur. Iya, hati-hati. Sementara Helios pergi ke dapur, Zeus menoleh ke belakang, menatap punggung istrinya sendu. Ia merasa aneh dengan sikap sang istri yang tiba-tiba berubah dingin setiap kali membahas masalah rumah tempat mereka tinggal dulu. Akan tetapi, ia tidak ingin berpikir lebih dan memilih untuk pergi. Harusnya aku tidak boleh bersikap dingin seperti ini. Harusnya aku bilang sejujurnya kalau aku... Helios menyesali perbuatannya. Ia lekas berbalik dan mengejar sang suami keluar. Namun sayangnya, ia sudah tidak mendapati sang suami di sana, begitu pula dengan mobilnya. Ya sudahlah, aku akan bicara jujur nanti setelah Maze pulang. Lirih Helios memutuskan sambil beranjak masuk ke dalam rumah. Wanita itu sibuk mengerjakan pekerjaan rumah. Hingga 1 jam kemudian ketika Helios sedang sibuk dengan cucian keringnya, ia mendengar suara nada dering ponselnya. Akhirnya ia mencabut kabel setrikaan dan meraih ponselnya. Di sana ia melihat nomor telepon suaminya yang baru ia simpan. Ia lekas memencet tombol hijau dan membuka suara. Ada apa, Mas? Tanyanya lembut. Bunda, ayah. Teresa menangis sesenggukan. Entah apa yang terjadi pada ayah Ayahnya sampai membuatnya menangis seperti itu. Ada apa dengan ayah, sayang? Coba Tere tarik napas dulu dan hembuskan perlahan. Helios berusaha menenangkan putrinya meski sebenarnya ia panik, takut terjadi sesuatu yang buruk pada suaminya. Iya Bunda, sahut Teresa sesenggukan. Untuk beberapa saat Helios mendengar suara hembusan napas.
Mungkin putrinya melakukan sesuai dengan apa yang ia arahkan. Sudah merasa lebih baik? Tanya Helios. Iya bunda, sahut Teresa masih sesenggukan, tetapi masih lebih baik daripada sebelumnya. Bagus, sekarang Tere bisa katakan ada apa dengan ayah. Ayah ada di rumah sakit karena kecelakaan bunda. Kepala ayah berdarah banyak sekali. Tere takut ayah kenapa-napa bunda. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Teresa kembali menangis kencang-kencangnya. Helios yang mendengar kabar itu pun langsung terkulai. Membayangkan kondisi suaminya saat ini membuat air matanya bak menganak sungai. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.